Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira, perwakilan dari kelompok 1 yang akan menyampaikan tugas UAS tentang studi kasus yang ada di perusahaan. Sedikit profil dari perusahaan CV Sinar Buana Farm. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang farm atau peternakan. Perusahaan ini berada di Kota Blitar dan memiliki beberapa unit yang tersebar di Kabupaten Blitar, yang mendistribusikan hasil telur di berbagai wilayah di dalam kota maupun luar kota. Berikut adalah struktur organisasi perusahaan. Pada umumnya perusahaan memiliki HRD dan staf pemasaran. Ini adalah struktur organisasi CV Sinar Buana Farm yang ada di unit. Yang pertama ada pemilik, kepala unit, supervisor, admin, mandor, dan staf atau operator. Berikut adalah tugas dan wewenang dari pemilik, memberi kebijakan. Dan yang kedua, kepala unit atau manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan membantu perusahaan untuk mencapai produksi yang maksimal, merencanakan serta mengkoordinasi serta memimpin dan mengendalikan supervisor, admin, mandor, serta operator. Selanjutnya ada supervisor. Supervisor mengatur dan mengawasi pelaksanaan setiap tahap produksi sesuai dengan standar dan prosedur perusahaan. Dia berwenang untuk menghentikan proses produksi dan melaporkan ke kepala unit. Keempat ada admin. Bertugas untuk mengumpulkan data produksi, menyusun jadwal pekerjaan dan mengelola data praproduksi dan hasil produksi, menganalisis dan melaporkan kepada supervisor serta kepala unit. Selanjutnya ada mandor. Tugasnya adalah mengontrol proses produksi, mengontrol kesehatan ayam, dan mengontrol kinerja operator. Dan yang keenam ada staf atau operator. Pekerjaannya adalah menata telur dalam rak, membersihkan telur sesuai SOP yang berlaku. Sedikit menyinggung tentang karyawan. Karyawan merupakan aset utama perusahaan, namun butuh biaya dan waktu untuk merekrut dan mengembangkan kemampuan hingga menjadi karyawan yang handal. Sebagaimana meningkatnya pesaing pasar, penting bagi perusahaan untuk mempekerjakan karyawan yang kompeten untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Namun, mempertahankan karyawan perlu, karena untuk merekrut membutuhkan waktu. Tingkat tingginya turnover perusahaan membuat perusahaan menghabiskan waktu untuk merekrut ulang dan mengajari karyawan untuk menjadi karyawan yang handal. Permasalahan CV Sinar Buana Farm adalah, yang pertama adalah turnover. Turnover untuk jabatan supervisor, mandor, dan admin yang sangat tinggi. Dan yang kedua ada jam kerja. Jam kerja di CV Sinar Buana Farm ini cukup panjang. Dan yang ketiga ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan di CV Sinar Buana Farm masih ada gap antar senior dan junior. Berikut adalah data turnover perusahaan di 1 tahun bekerja. Ada di bulan Januari, April, Mei, Juli, Agustus, serta November. Pertama adalah jam kerja yang panjang, tekanan dari pihak owner, serta gaya kepemimpinan yang senioritas. Analisa 1. Kenapa tingkat turnover tinggi hanya di bagian mandor dan supervisor? Karena mandor harus mengecek kondisi kandang ayam sebelum matahari terbit. Mereka diwajibkan tidur mes kandang dan selalu mengontrol kesehatan ayam serta mengecek pakan dan melaporkan supervisor. Diwajibkan tidur mes karena kurangnya karyawan di perusahaan yang handal. Yang kedua ada tekanan kepala unit dan supervisor dituntut mencapai produksi terbaik. Akibatnya, fresh graduate yang belum berpengalaman dan belum terbiasa bekerja dengan tekanan, kurang nyaman dan memilih keluar dari perusahaan. Tekanan dari pihak owner adalah hal yang lumrah dalam perusahaan. Owner akan selalu menarget karyawan untuk perkembangan perusahaannya. Gaya kepemimpinan di perusahaan ini masih ada gaya senioritas seperti orang lama memiliki peran lebih penting sehingga mengurangi kinerja karyawan baru yang ingin berkembang lebih baik. Jadi, karyawan yang baru 1 bulan atau 2 bulan akan kalah dengan karyawan yang sudah 5 tahun bekerja meskipun latar belakang pendidikan mereka berbeda. Dari jam kerja, solusi yang pertama adalah
menambah karyawan untuk dilakukannya shift. Yang kedua, pemotongan jam sesuai perundang-undangan yaitu 8 jam kerja. Penambahan gaji atau tips kepada karyawan yang kerjanya melebihi jam agar mereka merasa dihargai. 4, ada tidak menambah pekerjaan karyawan lebih tekanan, mampu memberi motivasi untuk karyawan. Jadi diusahakan untuk pihak owner memberi tekanannya tidak selalu harus ini, harus itu, tapi lebih ke arah ke motivasi, kita harusnya gini loh gitu. Terus meningkatkan kepuasan karyawan. Solusi untuk kepemimpinan, memperjelas struktur perusahaan, adil pada karyawan lama atau baru, bertanggung jawab pada tugas yang telah diberikan, memberi sanksi kepada orang-orang lama yang tidak bersikap baik kepada orang baru. Kesimpulan dari kasus di CV Sinar Buana Farm sebagai berikut. Permasalahan senioritas dalam pekerjaan menjadi momok tersendiri bagi pekerja baru, karena pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan sukacita justru menjadi tekanan. Hal ini juga berdampak pada kinerja perusahaan yang menurun akibat tenaga kerja yang kurang maksimal, ditambah dengan jam kerja yang panjang. Turnover jabatan supervisor dan mandor yang tinggi membuat pekerja kurang fokus dalam pekerjaannya. Alangkah baiknya hal-hal tersebut diatasi dengan solusi-solusi yang sudah dipaparkan di halaman sebelumnya untuk kebaikan perusahaan, personal, tenaga kerja. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.